Angka perceraian di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur meningkat sejak beberapa bulan terakhir. Penyebab perceraian didominasi ekonomi keluarga. Nah, ini ekonomi menjadi isu utama. Selain itu juga ada KDRT dalam meningkatnya kasus perceraian di saat pandemi. Ada peningkatan kasus perceraian di Kabupaten Garut. Banyak ya akhir-akhir ini kasus perceraian yang terjadi di Indonesia. Alasan pengajuan permohonan gugatan perceraian. Beberapa alasan yang dapat digunakan sebagai dasar pengajuan permohonan gugatan perceraian antara lain Pasal 19 PP nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Perkawinan. Alasan pengajuan permohonan gugatan perceraian yang pertama, salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan. Dua, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Tiga, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Empat, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. 5. Salah satu pihak mendapat cacat badan dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. 6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Perkenalkan, nama saya Martia Pamela. Saya akan menjelaskan tentang hak asuh anak dalam perceraian. Sebelum membahas lebih lanjut tentang hak asuh anak dalam perceraian, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih hak asuh anak tersebut. Hak asuh anak dalam perceraian adalah kesanggupan kedua belah pihak maupun sebelah pihak orang tua dalam merawat, mengasuh, serta memelihara seorang anak yang berusia kurang dari 12 tahun. Dalam Islam, hak asuh anak dalam perceraian dikenal dengan istilah hadana. Pengertiannya pun serupa dengan penjelasan yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun, untuk alasan anak di bawah 12 tahun, pada pengertian kali ini lebih dijelaskan jika anak kurang dari 12 tahun belum dapat menentukan hal yang baik maupun buruk untuk kelangsungan hidupnya. Adapun undang-undang yang mengatur tentang hak asuh anak dalam perceraian, yaitu 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam atau KHI, Pasal 105, Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 102K /SIP /1973 24 April 1975, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 126K /PDT /2001 tahun 28 Agustus tahun 2003, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 239K /SIP /1986, dan yang terakhir Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 102K /SIP /1973. Jenis-jenis hak asuh anak dalam perceraian. Terdapat 2 jenis hak asuh anak dalam perceraian yang dapat diputuskan sendiri oleh pengadilan, yaitu di mana hak asuh sepenuhnya diberikan kepada ibu ataupun hak asuh diberikan kepada ayah. Yang pertama, hak asuh diberikan kepada ibu. Sebenarnya jika menurut aturan hak asuh anak dalam perceraian itu tidak ada yang lebih berhak merawat anak. Namun, jika di negara kita yang mayoritas Islam menggunakan sistem tersebut, di mana anak sebaiknya diutamakan bersama orang terdekat yaitu ibu. Namun, jika berdasarkan hukum Indonesia, ada beberapa hal yang menyebabkan anak diasuh oleh ibundanya, yaitu karena pertama, anak berusia di bawah 5 tahun. Anak yang berusia di bawah 5 tahun
baik itu laki-laki maupun perempuan, masih memerlukan kasih sayang ibunya. Apalagi jika usianya di bawah 2 tahun, masih memerlukan ASI untuk gizinya. 2. Anak usia 12 tahun, khususnya anak perempuan. 3. Anak usia di bawah 12 tahun dengan kasus ayah yang selingkuh. Ayah yang berselingkuh dianggap telah gagal menjadi seorang ayah yang baik dan tidak mengajarkan hal yang baik untuk anak. Walaupun hak asuh anak telah jatuh kepada ibu, tidak menutup kemungkinan jika hak asuh tersebut dapat hilang karena sebab dan alasan. Sebab dan alasannya yaitu yang pertama, ibu memiliki perilaku yang buruk, ibu masuk ke dalam penjara, ibu tidak bisa melindungi keselamatan jasmani dan rohani anak, dan yang terakhir, ibu meninggalkan suami tanpa alasan yang jelas. Yang kedua, hak asuh anak jatuh kepada ayah. Walaupun dihukum hak asuh anak dalam Islam mengatakan sebaiknya anak dirawat oleh ibunya, namun ada keadaan di mana ibu tidak mendapatkan hak, oleh karena itu hak asuh anak bisa langsung turun ke ayahnya. Syarat hak asuh anak jatuh kepada ayah yaitu yang pertama, anak usia di bawah 5 tahun tetapi ibu tidak berkelakuan baik. Yang kedua, anak di bawah umur 5 tahun tetapi ibu di penjara. Yang ketiga, anak usia di bawah 5 tahun tetapi ibu tidak bisa merawat anak dengan baik. Yang keempat, anak di bawah 12 tahun tetapi ibu terbukti berselingkuh. Yang kelima, faktor ekonomi. Yang keenam, lebih dekat dengan ayah. Adapun hak asuh anak ditentukan oleh anak itu sendiri. Jika tadi kita hanya membahas mengenai hak asuh anak di bawah umur, maka selanjutnya adalah hak asuh anak yang sudah lebih dari 12 tahun. Anak yang ayah dan ibunya cerai memiliki hak untuk memilih apakah ingin tinggal dengan ayah atau dengan ibunya. Mereka sudah cukup dewasa untuk memilih siapa yang tepat untuk merawatnya. Apalagi jika kedua orang tuanya sama-sama mengajukan gugatan surat hak asuh anak. Namun ternyata ada juga orang tua yang tidak mengajukannya. Bukan karena kurangnya contoh gugatan hak asuh anak, melainkan karena ingin merawat anak bersama-sama. Materi yang ketiga adalah tentang harta gono gini. Seperti yang kita ketahui, masalah harta gono gini ini sering terjadi pada kasus perceraian. Definisi dari harta gono gini atau yang sering disebut harta bawaan itu sendiri adalah harta yang diperoleh suami istri dalam ikatan pernikahan dan hasil dari harta bersama. Ada dua jenis harta dalam harta gono gini. Yang pertama adalah harta bersama dan yang kedua adalah harta bawaan. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Sedangkan harta bawaan adalah harta yang diperoleh baik istri maupun suami sebelum perkawinan, yang berupa harta pribadi milik sendiri yang berada di bawah penguasaan masing-masing. Mengenai kedudukan hukum harta bersama dan harta bawaan telah diatur dalam pasal 35 Undang-Undang Perkawinan. Gugatan harta bersama timbul ketika terjadinya perceraian, di mana terkadang kedua belah pihak, istri ataupun suami, saling tuding-menuding mengenai harta bersama ataupun harta bawaan. Hal itu membuat hakim lebih berhati-hati untuk mengkonstatir suatu masalah, apakah harta tersebut diperoleh sebelum atau selama dalam perkawinan. Jika terjadi percampuran antara harta bawaan dan harta bersama dalam perkawinan, maka harta bawaan dan harta bersama tersebut harus dipisah terlebih dahulu. Kemudian harta bersama dibagi 1/2 bagian. Yang terakhir adalah masalah hukum yang sering dihadapi oleh para istri yang sedang dalam proses perceraian dengan suaminya adalah ketidakadilan dalam pembagian harta gono gini. Contoh kasusnya adalah dalam artikel di atas.
Baiklah, saya Latifah Zahra di sini akan menyampaikan kesimpulan dan saran dari materi pengadilan agama. Dari materi yang sudah dijelaskan dan dijabarkan oleh teman-teman kelompok 8, terbukti bahwa pengadilan agama di Indonesia sudah berjalan tertata dan terstruktur. Dan dari kasus perceraian, banyaknya pengadilan agama yang menerima gugatan membludak pada saat ini. Jika sudah bercerai, maka banyak lagi urusan yang akan dilanjutkan, seperti asuh anak dan harta gono gini. Untuk apa kami membahas kasus perceraian yang ditangani pengadilan agama? Agar kedepannya kita dapat diminta mengantisipasi dengan mengikuti pemerintah tentang aturan pernikahan dan lebih berhati-hati memang ingin menikah, mulai dari kesadaran tentang tanggung jawab, ekonomi yang sudah cukup untuk hidup berdua, semuanya diperhitungkan kembali agar kedepannya kasus perceraian di Indonesia diharapkan berkurang. Hanya sekian materi yang dapat disampaikan kelompok 8 tentang pengadilan agama. Lebih dan kurangnya kami ucapkan terima kasih.